Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi setelah beberapa hari saya sempat off karena kondisi badan saya yang memang kurang fit ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, kita akan belajar tentang reading ya. Nah, di reading TOEFL sendiri terdapat beberapa skill atau keahlian yang harus kita kuasai. Keahlian-keahlian ini atau skill-skill ini yang nantinya akan kita gunakan dalam menjawab setiap soal di reading section. Skill yang pertama yaitu main idea, how to answer main idea questions. Nah, teman-teman yang pernah mengerjakan soal TOEFL pasti pernah mengerjakan soal main idea. Nah, apa sih main idea itu? Jadi, main idea itu adalah ide pokok atau ide utama dalam sebuah bacaan. Nah, ketika dulu kita mungkin di SMP atau di SMA itu ketika ujian nasional, kita sering mendapatkan atau berjumpa dengan soal yang berkaitan dengan main idea. Ide pokok pada bacaan tersebut adalah seperti itu ya. Jadi dalam TOEFL sendiri, ide pokok itu pun ditanyakan. Oke. Nah, main idea questions itu bisa diidentifikasi dari beberapa pertanyaan berikut ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah what is the topic of the passage? Ini juga pertanyaan main idea. Kemudian what is the subject of the passage? Apa subjek dari bacaan tersebut atau bacaan di atas? Ya, subjek atau ide pokok atau pembahasannya tentang apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga juga bisa seperti ini. What is the main idea of the passage? Kemudian what is the author's main point in the passage? Itu juga sama, ya. Kemudian with what is the author primary concern? Ya, itu juga sama. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya juga bisa seperti ini. Which of the following would be the best title? Nah, jangan salah teman-teman. Pertanyaan tentang title atau judul itu juga merupakan salah satu jenis pertanyaan main idea. Nah, jadi ada 6 jenis pertanyaan main idea yang kemungkinan besar teman-teman akan temui di reading section. Nah, di reading section sendiri terdapat 50 soal. Dari 50 soal tersebut dibagi menjadi 5 bacaan, teman-teman. Nah, setiap bacaan itu terdapat 10 nomor, 10 sampai 12 nomor. Nah, dari 10 sampai 12 nomor tersebut akan ada 1 sampai 2 pertanyaan yang berkaitan dengan main idea. Gitu. Jadi kalau kita total dari 5 bacaan atau dari 50 soal, kurang lebih terdapat 5 sampai 10 soal tentang main idea. Nah, berdasarkan pengalaman saya, menjawab soal main idea itu susah-susah gampang. Susah-susah gampangnya adalah susah ketika kita nggak paham sama sekali bacaannya. Nah, itu susah ya kalau kita nggak paham sama sekali atau mungkin semua kosakata yang ada di bacaan tersebut itu merupakan kosakata yang baru kita lihat ya. Nah, itu akan kesulitan. Maka dari itu salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu adalah dengan terus berlatih, teman-teman. Dengan terus berlatih menambah kosakata setiap hari, ya. Nah, itu salah satu caranya. Oke, kita lanjut lagi ya, kembali lagi kepada main idea questions. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sih cara kita menjawab main idea atau pertanyaan yang berkaitan dengan main idea ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan main idea. Oke, ada beberapa step yang teman-teman bisa lakukan.
Yang pertama, membaca kalimat pertama pada setiap paragraf. Oke, umumnya di soal reading TOEFL itu dalam satu bacaan dia terdapat 2 sampai 4 paragraf, teman-teman ya. 2 sampai 4 paragraf. Saya jarang dan mungkin nggak pernah menemukan ketika soal real TOEFL itu cuman ada satu paragraf ya. Nah, pasti dia ada minimal sekali itu 2 paragraf, minimal itu paling minimal, dan itu pun jarang. Rata-rata itu 3 sampai 4 paragraf. Nah, jadi untuk menemukan main idea, biasanya main idea itu terdapat pada setiap, yang pertama ya, dia terdapat pada kalimat pertama di paragraf pertama, bisa jadi ya. Jadi kalimat pertama di paragraf pertama. Nah, atau bisa juga seperti ini, teman-teman. Teman-teman hanya membutuhkan membaca di kalimat pertama pada setiap paragraf ya. Jadi di sini ada ya, read the first line of each paragraph. Bacalah kalimat pertama pada setiap paragraf. Kenapa? Karena senantiasa paragraf tersebut ya, di kalimat pertama itu menunjukkan main idea-nya. Tinggal nanti teman-teman cocokkan pilihan jawaban dengan kecocokan pada kalimat pertama. Biasanya sih jawaban yang paling benar itu adalah paraphrase dari kalimat pertama. Apa itu paraphrase? Paraphrase itu adalah um, kalimatnya berbeda cuman meaningnya sama ya. Misalnya salah satu contoh saya bilang ya, kalau salah satu contoh paraphrase itu kalau dalam bahasa Inggris akan seperti ini ya, Pare is a good place to study English. Nah, ini kalimatnya seperti ini, Pare is a good place to study English. Nanti bisa kita paraphrase kalimat ini menjadi seperti ini sederhananya. If you want to study English, you can come to Pare. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi kalimatnya atau redaksinya itu berbeda, cuman meaningnya sama, ya tidak merubah meaning. Nah, itu disebut dengan paraphrase. Oke ya. Jadi step yang pertama, teman-teman membaca kalimat pertama pada setiap paragraf. Kemudian yang berikut, look for a common theme or idea in the first line. Nah, selain membaca kalimat pertama, kalian juga harus bisa melihat ini temanya apa. Gitu. Kemudian yang berikut, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentences. Maksudnya apa? Arahkan pandangan teman-teman secara cepat kepada ya bacaan setelah kalimat pertama. Secara cepat aja, ini namanya skimming. Ya. Jadi memastikan aja kalau itu temanya ada di paragraf pertama gitu ya. Nah, memang sih main idea itu dia bisa terletak di 3 tempat. Yang pertama di paling pertama sendiri, ya kalimat pertama paling atas. Kemudian tengah dan paling akhir. Cuman kalau saya pribadi saya suka gini. Untuk mencari main idea itu saya menggabungkan antara kalimat pertama sama kalimat terakhir. Kenapa? Karena kalau kalimat pertama itu dia kemungkinan besar adalah main idea, kalimat terakhir itu adalah closing statement atau concluding sentence ya. Nah, sebenarnya concluding sentence itu juga bisa disebut dengan main idea. Dia hanya restatement dari kalimat pertama. Di sini saya ingin mencocokkan, saya mencoba menggabungkan dua kalimat tersebut ya. Nah, setelah itu saya akan cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada di situ. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Jadi kita mengeliminasi dalam setiap pilihan, dalam setiap soal kan ada 4 pilihan. Dari 4 pilihan tersebut,
kita ya akan dihadapkan pada dua pilihan yang hampir-hampir benar dan dua pilihan yang so pasti salah. Jadi langkah kita berikutnya adalah mengeliminasi dua jawaban yang salah itu. Tinggal kita mencari memilih antara dua yang tersisa. Seperti itu. Oke, mari kita lihat contoh. Nah, di sini ya. Ini contohnya kebetulan satu paragraf, teman-teman. Cuman proses pencarian eh, main idea-nya itu kurang lebih sama. Nah, kita lihat di sini bacaannya ini ya. Bacaannya saya kasih pointer warna putih dulu ya. Oke, bentar. Eh, warna putih. Oh, sorry. Bentar, warna putih. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kita coba baca in the philosophy ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, di sini batasnya titik ini. Maksudnya di sini kalimat pertama itu sampai titik pertama ini ya. Jadi ini yang kita fokuskan. Ya, ini yang kita fokuskan. Oke. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Pada filsafat John Dewey, ya, perbedaan yang sangat tajam diperoleh, ya, atau dibentuk oleh kecerdasan dan juga reasoning. Reasoning itu apa ya? Bukan alasan ya. Penalaran ya, kecerdasan dan penalaran. Oke, ada dua kata kunci di sini, reasoning sama intelligence. Menurut John Dewey, menurut filsufnya John Dewey itu sebuah perbedaan yang sangat tajam itu disebabkan atau ditimbulkan oleh kecerdasan dan juga penalar ya. Oke, penalaran gitu. Oke, kita lihat di sini pertanyaannya. What is the topic of this passage? Kalau yang A, teman-teman perhatikan the intelligence of John Dewey. Nah, kira-kira betul atau salah? Oke, ternyata jawabannya salah. Kenapa? Karena yang dibahas di sini cuman intelligence-nya saja. Sementara ada dua pokok pembahasan, intelligence and reasoning, kecerdasan dan penalaran. Itu. Nah, sementara yang A itu pilihannya cuma satu, intelijen saja. Maka bisa dikatakan this is wrong. Kemudian yang B, distinction made by John Dewey. Ya, distinction made by John Dewey. Distinction, perbedaan yang dibuat oleh si John Dewey. Betul atau salah? Bisa jadi, tapi perhatikan distinction ini kan maknanya luas banget ya, distinction atau perbedaan apa yang dibuat oleh John Dewey. Jadi ini juga masih terlalu umum, maka kita salahkan, tidak tepat di sini ya, karena ini terlalu luas banget. Kemudian yang C, Dewey's idea on the ability to reason. Nah, Dewey's idea on the ability to reason. Nah, Dewey's idea itu pada ability to reason. Nah, jadi ini yang diangkat hanya reason aja. Kemampuan untuk menalar doang. Sementara intelligence-nya tidak disampaikan di sini. Maka juga di sini salah karena yang diangkat cuma reason doang. Nah, yang paling tepat mana? Yang paling tepat adalah how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Bagaimana intelligence itu berbeda dengan reasoning. Nah, pada Dewey's work ini tadi the philosophy of John Dewey. Jadi yang D ini sebenarnya paraphrase dari kalimat pertama gitu. Jadi untuk main idea itu teman-teman
jawabannya itu selalu paraphrase dari kalimat utama. Oke, itu bagaimana cara kita menentukan main idea ya. Jadi simple tapi sebenarnya butuh latihan teman-teman ya. Butuh latihan supaya kita juga bisa lebih peka, dan juga yang paling penting adalah perbanyak vocabulary yang ada di kepala teman-teman. Jadi diperbanyak vocabulary-nya supaya teman-teman paham, oh bacaan ini tentang apa, bacaan ini tentang apa. Sebenarnya reading itu it's only about vocabulary. Hanya tentang vocabulary aja. Semakin banyak vocabulary yang teman-teman miliki, semakin mudah mengerjakan reading. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan lanjutkan lagi dengan skill berikutnya di hari berikutnya. Oke, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.